Shalom, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Amazing Grace. Hari ini saya ditemani oleh gembala kita, Pendeta Lim Supianto. Pak Lim, gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Tuhan memelihara dengan baik. Puji Tuhan ya, semuanya baik ya. Pak Bambang, gimana kabarnya juga? Saya juga bersyukur, saya dengan keluarga juga kami semua baik. Puji Tuhan ya. Hari ini Pak Lim kira-kira mau bawakan renungan apa buat jemaat sekalian nih? Sudah ditunggu-tunggu sama jemaat. Bisa aja lu. Dalam suasana berbahagia gitu ya, dalam program Amazing Grace kali ini saya akan membahas satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-13 ayat pertama hingga ayat ke-9, yaitu perumpamaan tentang seorang penabur. Saya akan bacakan beberapa ayat firman Tuhan ini terlebih dahulu gitu ya. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sebab ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di tepi jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian lagi jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Pak Bambang, kita ini kan hidup dalam masyarakat industri modern gitu ya. Dalam masyarakat industri modern, biasanya seorang petani itu bukan lagi dalam pengertian yang kita bayangkan seperti petani tradisional. Seorang petani hari ini biasanya adalah pengusaha tani gitu loh. Artinya dia tidak terlibat langsung, dia hanya memanfaatkan teknologi untuk memperoleh hasil gitu. Nah, ini beda dengan kondisi zaman Yesus ketika bicara soal petani gitu ya. Karena mereka pada zaman itu belum ada teknologi yang kita kenal hari ini. Mereka sangat tradisional. Artinya ya pekerjaan menabur sehari-hari itu adalah ya mengandalkan alam, mengandalkan letak geografis tanah dan seterusnya untuk memperoleh hasil gitu loh. Nah, Pak Bambang pernah bayangkan nggak dengan kondisi waktu itu ketika mereka menabur di awal abad pada zaman Yesus gitu? Pernah coba bayangkan, tapi gak begitu memahami ya, karena memang kita seperti Pak Lim ngomong itu konteksnya beda jauh, apalagi background saya bukan petani ya. Jadi kadang-kadang baca ini langsung ke penjelasannya, nggak terlalu bayangin sih. Begitu ya. Nah, maka tidak heran kalau kita lihat itu ya, karena mereka memang sangat natural, sehingga mereka ketika menabur ada bagian dikatakan itu jatuh di pinggir jalan, ada bagian yang jatuh di berbatuan, ada juga bagian yang jatuh di semak duri, juga ada yang memang jatuh di tanah yang disediakan untuk mereka tabur itu gitu. Nah, Yesus menggunakan analogi yang sehari-hari lah dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu ketika bicara soal pertanian ini. Tentunya bagi mereka itu sangat familiar. Tapi ada makna yang begitu mendalam dari bagian ini. Ya, itu yang saya kepingin tahu. Karena dari perumpamaan ini kan sangat terkenal ya. Di Matius ada, Markus ada, Lukas ada. Benar. Gereja kita kan tiap tahun pasti ngomong itu ya. Tiap tahun pasti ada membahas tentang ini ya. Dulu kalau nggak ibadah hari Minggu, ya hari Rebu doa dan sebagainya. Nah, mungkin menurut Pak Lim bisa langsung memberikan satu intisari yang paling penting daripada perumpamaan ini kepada jemaat gitu ya. Perumpamaan ini sebenarnya adalah satu bentuk gitu ya. Nah, respon hati manusia
terhadap kebenaran firman Tuhan. Nah, benih ini itu diibaratkan seperti firman yang ditaburkan gitu. Ya. Nah, sedangkan tanah itu, media tanah itu adalah hati manusia yang merespon ini. Dan perumpamaan ini adalah melukiskan 4 karakter manusia ketika merespon mendengarkan firman Tuhan gitu. Nah, yang pertama itu kan dibilang di dalam bagian ini ada benih yang jatuh gitu ya di pinggir jalan. Nah, ini adalah satu bentuk respon yang kalau kita perhatikan bahwa benih yang jatuh di dalam pinggir jalan ini adalah mereka yang tidak mengerti ketika mendengar firman Tuhan, itu tidak mengerti gitu. Sehingga belum meresap dalam diri mereka, belum tinggal dalam hati mereka, itu sudah dicuri oleh si jahat dikatakan. Lalu yang kedua ini, media yang kedua ini adalah hati manusia ini. Dilukiskan seperti benih yang jatuh dikatakan di tanah yang berbatuan. Memang kelihatannya cepat tumbuh gitu loh, karena tanahnya tipis gitu ya. Tetapi tidak berakar gitu loh. Nah, ini dilukiskan kalau kita lihat gitu ya. Mereka menyambut dengan gembira, tapi begitu ada kesulitan, ada penindasan, ada pergumulan hidup, nah orang gampang meninggalkan akan imannya gitu. Nah, ini kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, ada jemaat seperti itu gitu ya. Ada orang percaya seperti itu yang gampang mendengar gitu ya. Oh iya, saya percaya. Tapi begitu ada kesulitan, dia langsung balik badan. Juga ada yang model yang ketiga dia katakan adalah yang ditaburkan jatuh di semak yang ada durinya, tanah yang ada semak durinya. Nah, kita menjelaskan orang ini adalah satu bentuk respon ketika dia menerima firman Tuhan. Ya adalah dia bisa bertahan, tetapi ketika menghadapi godaan-godaan kenikmatan dunia, lalu di sini dikatakan kekhawatiran, terutama berkaitan dengan kemapanan, masalah materi, ekonomi gitu ya. Nah, orang-orang ini seringkali ketika dia menemukan rasa aman di bidang dalam hidup ekonominya dia, keuangannya aman, biasanya dia mungkin akan meninggalkan akan iman karena di situ dia sudah merasa aman. Nah, orang Tionghoa itu banyak kategori orang Kristen Tionghoa itu ada di dalam bagian ini. Saya setuju juga. Jemaat kita lebih banyak bergumul soal ini. Terutama tradisi orang Tionghoa kan begini, Pak Bambang. Ada banyak tradisi dikaitkan dengan kemakmuran dan kekayaan. Ya dong? Ya. Nah, pada waktu antara tradisi yang berkaitan dengan kekayaan kemakmuran lalu berbenturan dengan firman Tuhan, mana yang dipilih biasanya? Kalau di gereja dia jawabnya ikut firman Tuhan, tapi Senin sampai Sabtu kalau kerja ikuti apa yang itu yang mendatangkan. Ini yang sering terjadi di dalam kehidupan gitu ya. Terutama ada beberapa peristiwa yang saya amati ya, pernah ikuti, pernah ketemu gitu ya dalam pengalaman pelayanan penggembalaan gitu ya. Ketika berbenturan antara tradisi dan kebenaran firman Tuhan, banyak orang justru memilih tradisi. Karena di situ dia merasa ini yang lebih pasti gitu, soal uang, soal kemakmuran. Nah, ini yang dikejar, apalagi kemakmuran yang dikaitkan dengan dirinya dan keturunannya gitu loh. Misalnya kita ada yang keluarga meninggal gitu ya. Oh, jangan begini loh. Tapi mereka lakukan, mereka perhatikan arah yang disebut dengan feng shui segala macam-macam gitu. Sehingga kebenaran firman Tuhan dikalahkan. Nah, ini jenis manusia yang ketiga. Jenis manusia yang keempat ini adalah diibaratkan seperti benih yang jatuh di tanah yang subur. Artinya dia mendengar, tapi juga mengerti dan menjadi pelaku firman. Nah, itu yang paling ini yang penting gitu loh. Saya berharap Pak Bambang sama saya ini adalah kategori yang keempat ini gitu ya. Sehingga ada buah yang dihasilkan ada 100, ada 60, ada 30 kali lipat. Ya, saya kira harapan Pak Lim itu ya untuk kita berdua, tapi saya ya itu justru pagi ini gimana caranya ya, saya bergumul terus dengan ini ya. Jemaat kita waktu hari Minggu ibadah dengan firman Tuhan, Rabu doa dengan firman Tuhan, supaya gimana mereka bisa ini ya jadi tanah yang baik. Nah, di sini kalau kita lihat perumpamaan ini adalah dikaitkan dengan pengertian mereka terhadap kebenaran, bagaimana mereka menghidupi kebenaran itu.
Sebenarnya agak mengagetkan kalau kita lihat gitu ya. Yesus mengatakan 100 kali lipat, 60 dan 30 kali lipat. Karena kenyataannya pada zaman itu bisa 10 kali lipat aja sudah bagus gitu loh hasilnya. Ini sampai melampaui. Nah, artinya begini, firman Allah yang ditaburkan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Walaupun ada 3 jenis reaksi respon yang pertama itu, tetap ada yang berhasil gitu loh. Dan bahkan hasilnya melimpah. Oke. Ya amin. Itu. Itu sukacita bagi engkau dan saya sebagai hamba Tuhan yang menabur firman loh. Betul. Tadi saya sempat mikir, wah susah cuma mendengar enggak. Terima kasih Pak Lim untuk penjelasan firman Tuhan bagian ini. Walaupun memang kita sering mendengar, tapi kalau dengan hati yang sungguh, selalu aja ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita sekalian. Pak Lim kira-kira mau kasih satu penutup apa buat jemaat sekalian supaya mereka bisa lebih menghayati. Oke, gitu ya. Dari perumpamaan ini, biarlah kita semuanya adalah termasuk yang kategori yang keempat, yaitu tanah yang subur. Kita mohon anugerah Tuhan, biarlah Tuhan yang memampukan kita sehingga kehidupan yang kita jalani hari lepas hari itu boleh menghasilkan buah bagi kerajaan Tuhan 100 kali lipat, 60 kali lipat, ataupun 30 kali lipat, dan nama Tuhan yang dimuliakan. Amin, puji Tuhan. Kita akan berjumpa kembali pada program Amazing Grace berikutnya. Amin.